Baik, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. selamat berjumpa kembali dalam sesi kita malam ini, yaitu kelas meditasi Nusantara untuk sesi kedua. Pada malam ini kita akan melanjutkan dari sesi kemarin yang pertama. Bagi yang belum menyaksikan bisa lihat di linknya di YouTube. Untuk linknya saya bagikan kembali. Kemudian telah hadir bersama kita Master Enos yang akan memberikan pemaparan. Beliau adalah praktisi, kemudian juga pernah mengikuti Tantra Nusantara. Untuk selanjutnya, untuk waktu dan tempatnya kepada Master Enos, saya persilakan. Silakan, Master. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. melanjutkan pelatihan sesi meditasi yang minggu lalu. Ada dua malam ini ya. Pertama, nanti saya ajak untuk bertamasya ke dalam diri kita, menyelami suasana emosi diri kita. Yang kedua, nanti saya ajak untuk bertamasya ke dalam relung batin melalui nafas. Tapi sebelumnya perlu saya sampaikan, dasar dari seluruh kegiatan meditasi ini adalah meditasi pikiran. Ini menurut saya ya, setidaknya ini yang telah saya praktekkan. Karena saya ingin sekali menghindarkan Anda sekalian tidak terjebak pada pikiran-pikiran ketika mengamati nafas, supaya tidak terjebak memikirkan nafas, tapi memang betul-betul mengamati nafas. Nah, mengamati nafas atau mengamati yang lain, mengamati emosi, ini memerlukan teknik-teknik tertentu. Nah, tekniknya itu sederhana sebenarnya, mengaktifasi otak observer atau pikiran observer. Nah, pikiran observer ini teraktivasi atau menjadi terbiasa ketika kita sudah membiasakan diri mengamati pikiran. Jadi sudah tahu bedanya berpikir dan mengamati pikiran. Sudah tahu. Sudah tahu rasanya berpikir dan berhenti berpikir. Sudah tahu rasanya, sudah punya pengalaman itu, sudah bisa membedakan berpikir dan mengamati pikiran. Nah, kalau tidak tahu bedanya, yang terjadi adalah nanti malah berpikir, bukan mengamati. Mengamati itu berbeda dengan berpikir. Mengamati itu sebenarnya menghentikan pikiran. Kita tidak berpikir kalau mengamati itu. Nah, saya sebutkan pengamat terburuk itu adalah pengamat yang mengomentari atau pengamat yang menilai. Itu pengamat terburuk itu. Nah, pengamat terbaik adalah pengamat yang tidak mengomentari dan tidak menilai. Nah, karena begitu mengomentari atau menilai, kita sudah terlibat atau melibatkan diri di dalam itu gitu. Bukan hanya sebagai pengamat. Kalau kita sudah terlibat, misalnya dalam pikiran ya, kita melibatkan di dalam pikiran, misalnya bertanya itu kan melibatkan diri itu. Bertanya berarti kita sudah menggunakan pikiran, kita sudah berpikir. Nah, kalau mengamati itu tidak berpikir, hanya mengamati saja. Bahkan misalnya ketika kita mengaktifasi pikiran, pertanyaan itu dalam objek pengamatan, gitu. Nah, makanya saya sarankan bagi yang belum mengikuti
sesi meditasi pertama, yaitu mengamati pikiran, ini penting sekali, sangat penting menjadi dasar itu supaya menonton video yang telah dikirimkan oleh host tadi, yaitu meditasi teknik mengamati pikiran. Selanjutnya yang mau saya sampaikan adalah untuk yang pertama, nanti saya ajak untuk bertamasya mengamati emosi. Nah, saya tidak seragamkan emosi Anda, para peserta di sini, tidak saya seragamkan. Karena suasana batin saat ini itu nggak mungkin sama, suasananya berbeda. Mungkin ada yang marah, mungkin ada yang kecewa, mungkin ada yang cemburu, mungkin ada yang takut, mungkin ada yang sensi, mungkin ada yang galau, mungkin ada yang sedih, mungkin ada yang bahagia, mungkin ada yang senang. Lah, teknisnya sebenarnya sama, mengaktifasi pikiran observer untuk melihat emosi. Nah, emosi apa yang dilihat? Ya, emosi yang paling dominan pada diri Anda. Caranya bagaimana? Coba diamati sekarang ini, rasakan kira-kira saya ini sedang merasakan apa ini? Suasana batin saya ini sedang merasakan apa? Ketika misalnya suasana batin Anda sedang bosan, misalnya bosan terhadap apa? Bosan terhadap apa? Terhadap udara yang pengap, atau bosan karena lama duduk. Nah, pisahkan antara objek yang dibosankan dengan rasa bosannya. Jangan dilihat objeknya. Kalau lagi takut, jangan dilihat objek takutnya, tapi dilihat rasa takutnya. Tekniknya sama, tapi bukan melihat objeknya. Nah, kalau Anda melihat objeknya, berarti Anda takut atas objek itu, gitu. Tapi kalau Anda melihat rasa takut itu, berarti Anda sedang berada di luar rasa takut itu. Jadi rasa takutnya yang menjadi objek, bukan objek yang ditakutin, gitu. Teknisnya sama, seperti mengamati pikiran itu sama, teknisnya sama. Mengaktifasi pikiran observer. Pikiran observer ini yang digunakan untuk mengamati suasana batin Anda. Nah, suasana batin Anda masing-masing apa? Rasakan yang paling dominan Anda saat ini apa? Nah, itu nanti yang diamati. Kira-kira sampai di sini yang saya sampaikan tadi bisa ditangkap nggak? Sebelum saya lanjutkan untuk praktek meditasi, saya perlu tahu. Ya, mungkin dari teman-teman kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan dulu sebelum kita praktek. Bung Firman gimana? Sudah jelas? Jelas, Master. Jelas. Oke, jelas ya. Yang lain? Jelas, Master. Jelas. Jelas ya. Oke. Oke. Seperti biasa, ambil posisi yang nyaman. Sikap tubuh terserah. Sambil berbaring pun juga boleh. Duduk juga boleh. Sambil berdiri juga boleh. Silakan ambil posisi yang nyaman. Usahakan posisi kepala dan tubuh dan badan ini lurus ya, tidak sampai melengkung, supaya energi yang dari semesta ini itu tegak lurus mengalirnya itu.
Udah, amati lingkungan sekitar, samping kanan, samping kiri. Sadari bahwa Anda sedang duduk, sedang akan bermeditasi. Pejam mata pelan-pelan. Pejam matanya tuh begini, pelan gini. Tetap sampai terpejam matanya. Rasakan kegelapan. Nikmati saja kegelapan. Dan sadari bahwa ketika Anda pejam mata, Anda tidak melihat tubuh Anda. Jadi tunduk saja pada realitas tidak ada tubuh itu. Bahwa ada tubuh itu yang mengatakan itu pikiran Anda. Jangan tertipu oleh pikiran. Saat Anda memejamkan mata Anda, tubuh Anda itu tidak ada. Yang ada hanyalah kegelapan, suara saya, dan rasa-rasa yang ada di tubuh Anda sendiri. Tunduk saja pada realitas itu. Jika Anda mengatakan bahwa saya sekarang memiliki tubuh, itu hanyalah pikiran Anda. Percayakan saja pada realitas yang ada. Sudah. Sekarang mulailah amati suasana emosi yang paling dominan pada Anda saat ini dan di sini. Suasana emosi apa yang paling dominan? Jika nanti ketika mengamati emosi sedang berlangsung, lalu muncul pikiran-pikiran datang, memikirkan sesuatu, biarkan saja, nggak usah dilawan. Nggak usah dilawan. Nanti jika kembali ingat, kembalikan lagi ke pengamatan emosi. Biarkan saja emosi mengembara kemana, selami kedalaman-kedalamannya. Jika perlu, sampai emosi itu, saripati emosinya itu keluar. Misalkan mengamati takut, sampai saripati rasa takutnya itu keluar. Misalnya mengamati rasa serem, sampai saripati rasa seremnya itu keluar. Tenggelam saja di dalam rasa-rasa itu, tenggelamkan saja. Sengaja saya tidak menyeragamkan untuk mengamati emosi tertentu karena masing-masing dari Anda memiliki kondisi emosi yang tidak sama. Amati saja emosi yang paling dominan. Ketika Anda gugup, jangan dilihat objek yang digugupkan. Amati saja rasa gugup itu dan dinikmati saja rasa gugup itu. Jika ada sensasi-sensasi tertentu di tubuh Anda dan diri Anda menuntut pengamatan rasa sensasi itu, biarkan saja, nggak usah dilawan. Nanti jika kembali ingat, kembalikan lagi ke pengamatan emosi.
Yang lagi sedih diamati saja rasa sedihnya itu, diselami rasa sedihnya, dinikmati rasa sedih. Nggak usah dilihat objek yang disedihkan. Jika pikiran mengembara, biarkan. Nggak usah dilawan pikiran yang mengembara. Ketika ingat, kembali mengamati emosi, kembalikan mengamati emosi. Sekarang gosok-gosok tangan. Gosok-gosok tangan. Usapkan di muka. Gini. Ke kepala. Terus turun ke leher. Leher, ke dada. Sampai paha. Ke ujung kaki. Buka mata perlahan. Udah selesai. Jadi ini latihan meditasi mengamati emosi. Memang ketika kita tidak sedang merasakan emosi tertentu ya, misalkan lagi agak datar gitu atau lagi sedang datar gitu, kan sulit ini Pak, emosi apa yang harus diamati. Misal berbeda ketika misalnya kita jalan lagi senggolan dengan orang lain, kan kita marah, kan beda dengan itu. Nah, apalagi takut, kalau nggak ada objek yang ditakutkan, takut itu nggak keluar, biasanya begitu. Tapi sebenarnya takut itu ada pada diri kita dan setiap saat itu keluar. Ada teknik lain sebenarnya untuk mengeluarkan emosi-emosi tertentu. Kayak dulu saya ini sedang tidak takut, tapi membangkitkan rasa takut itu. Saya mendatangi tempat-tempat serem. Saya malam-malam jam 12 malam itu ke gua, malam-malam meditasi saya di sana. Ya serem, rasa takut serem. Tapi yang saya ambil itu rasa takut dan rasa seremnya itu. Saya tidak lihat objeknya. Pernah juga saya mendatangi sarang king cobra.
Di situ king cobra banyak. Karena di dekat, saya sebut sarang karena di dekat situ ada pembuangan Mr. X, pembuangan mayat-mayat yang Mr. X itu. Di situ king cobra banyak. Ya ngeri banget, tapi justru kengerian itulah yang saya selami gitu. Nah, sebenarnya emosi itu berhubungan dengan organ-organ tertentu. Misalnya rasa cemas itu berhubungan dengan organ ginjal. Jadi kalau Anda sering cemas, itu artinya organ ginjal Anda ada masalah. Nah, misalnya lagi, jika Anda sering mengalami sumpek, sering mengalami sulit ya untuk toleran sama pihak lain, itu nggak toleran gitu, sulit untuk menerima pihak lain, itu Anda bermasalah dengan paru-paru Anda, dada Anda sempit, nggak luas gitu. Nah, kalau Anda sering merasakan takut, itu jantung Anda itu yang bermasalah. Gitu. Ya, jadi emosi itu berhubungan dengan organ-organ tertentu. Nah, pengamatan emosi ini menjadi penting, itu juga menyembuhkan organ-organ yang bermasalah itu. Gitu. Sampai di sini silakan kalau ada yang bertanya sebelum saya lanjutkan ke sesi meditasi pengamatan nafas. Silakan kalau ada yang bertanya. Silakan teman-teman kalau ada yang... Atau diceritakan pengalaman tadi mengamati emosi tadi. Ya, kalau saya Master tadi mencoba mengamati emosi, itu memang agak sulit. Saya menunggu emosi mau keluar, tapi yang saya rasakan hanya sensasi fisik gitu, kayak rasa panas. Ini udaranya agak gerah sekarang ini malam ini. Emosi apa ya yang tadi yang diamati? Saya marah atau apa? Itu apa ya gitu, emosinya kayak datar aja gitu, Master. Nah, ya dalam kondisi ini memang sedang datar memang. Iya. Tapi gitu. Karena emosi itu bangkit pada kondisi-kondisi tertentu. Dia menyesuaikan objeknya. Iya. Nah, kalau marah ya memang harus ada objek yang dimarahin. Mungkin yang lain, harus mungkin. Yang lain silakan. Mbak Wiwi. Mas Firman, mungkin Mas Firman. Silakan Mas Firman. Saya putus-putus ya, Bung Firman. Jaringan kayaknya. Ya, kayaknya jaringan ya. Mas Agus. Terkeluar dengan sendirinya mungkin. Ya. Bung Haikal, silakan kalau mau ditanyakan atau mau menyampaikan pengalamannya yang barusan.
Mikrofonnya belum dibuka, Bung Haikal. Mikrofonnya. Maaf, lupa Bung. Iya, silakan. Jadi pada saat tadi meditasi, awalnya sulit untuk membangkitkan emosi itu karena Emosi tertentu ya. pada saat Oke. tadi mulai meditasi, pikiran mengembara, Oke. kemudian mengembara satu objek, dan itu membangkitkan emosi saya, emosi sedih, Oke. sampai ada air mata yang keluar, Master, saking Oke. menyelaminya. Menyelaminya sampai ya. keluar. Iya, keluar. Itu saya dari Mas. Oke, Terima kasih. Ini nanti bisa dipraktekkan di rumah masing-masing. Jadi pengamatan emosi ini penting supaya kita tidak dikendalikan oleh emosi kita. Jadi misalkan ketika Anda sedang sedih, Anda tidak larut dalam kesedihan itu, tidak melihat objek yang disedihkan. Jadi Anda sudah terlatih untuk mengendalikan emosi-emosi tertentu. Jadi misalkan Anda sedih, jadi Anda hanya mengamati sedihnya. Sedih jika diamati terus-menerus, itu akan ketemu pada saripatinya sedih. Nah, ketika saripatinya sedih keluar, itu sedihnya menjadi berhenti. Segala sesuatu yang diamati itu menjadi berhenti. Itu kata kuncinya itu. Jadi misalkan lagi cemburu gitu, jangan dilihat objek yang dicemburuin. Cemburu sama istri, cemburu sama suami, jangan dilihat istrinya, suaminya, atau pasangan istrinya atau pasangan suaminya itu, willnya atau pilnya, yang dilihat itunya, jangan juga dilihat istrinya, jangan dilihat suaminya, tapi dilihat saja rasa cemburu itu, diamati terus, didalami, diselami, sampai bila perlu sampai saripatinya cemburu itu keluar. Nah, kalau ketika keluar gitu, nanti rasa cemburu itu berhenti. Kan enak, kita terbebas dari rasa-rasa yang ini, kan rasa-rasa yang melekat pada diri kita ini kan enak. Nah, segala emosi itu nggak bisa kita hilangkan. Kapanpun bisa keluar, karena itu sistem yang sudah terinstal pada tubuh kita. Nggak bisa kita buang. Nggak ada ceritanya orang bisa membuang emosi, nggak ada. Yang ada hanya melampaui rasa-rasa emosi tadi. Kita tidak lagi terikat pada emosi-emosi itu. Kita tidak lagi dikendalikan oleh emosi-emosi itu. Sampai di sini sudah bisa ditangkap ya? Termasuk rasa bahagia, Master. Ketika ceria, senang itu nanti kalau dia termasuk rasa bahagia. Nanti jadi berhenti dong senangnya. Diamat rasa bahagia, rasa senang yang bila diamati terus berhenti. Tapi ketika rasa bahagia dan senang itu berhenti, itu yang terjadi Anda memasuki alam kedamaian. Suasana batin Anda damai. Damai ini beda dengan bahagia. Jadi bukan bergejolak euforia gitu ya? Bukan gejolak, bukan euforia. Jadi lebih baik lagi malah ya? Iya, damai, memasuki alam kedamaian. Jadi sudah lagi nggak terjebak pada gejolak emosi. Ya. Jadi bahkan dalam rasa bahagia, ceria itu kita ingin bebas juga dari itu ya? Idealnya itu begitu. Idealnya itu kita berada pada di kondisi yang damai gitu. Idealnya itu begitu. Yang disebut melampaui rasa duka dan suka, ya, bahagia dan derita, itu ketika kita memandang sama bahagia dan derita itu, suka dan duka itu,
itu dilihat, dipandang sama. Ketika kita bisa memandang sama, kita baru bisa memasuki keadaan yang damai itu. Sudah nggak terjebak lagi pada kondisi-kondisi emosi tertentu, nggak terjebak lagi. Mantap. Kalau marah itu terkait organ apa, Master? Apa? Kalau marah. Organ Marah. apa itu? Marah itu jantung. Jantung juga ya? Ya, jantung. Jantung dan lambung ya. Jantung dan lambung. Nah, jadi nanti perhatikan saja setelah ini. Perhatikan saja apa yang Anda kan tahu, emosi yang paling dominan pada diri Anda itu kan Anda yang tahu. Nah, itu yang berkaitan dengan organ tertentu. Jadi itu berhubungan dengan organ tertentu dan organ tertentu itu bermasalah. Nah, ketika diamati itu nanti emosi itu menjadi berhenti kan gitu. Nah, ketika berhenti sebenarnya itu sedang proses healing, Pemulihan ya. pemulihan gitu. Sampai di sini kalau saya lanjutkan lagi ke teknik meditasi nafas. Master, lanjut. Gimana? Bisa ya? Ya. Tekniknya sama dengan pengamatan pikiran dan pengamatan emosi. Teknisnya sama, hanya yang diamati nafas, keluar masuknya nafas biasa saja, nggak usah dibuat-buat. Nafas biasa, ini yang diamati. Naik turunnya nafas, itu yang diamati terus menerus, diamati saja. Nanti jika muncul pikiran-pikiran tertentu gitu, sensasi-sensasi tertentu atau emosi-emosi tertentu gitu, biarkan saja dia mengembara, nggak usah dilawan, biarkan saja mengembara. Tahu-tahu mikirin kondisi lingkungan yang banjir misalkan, atau hujan yang sedang turun misalkan, biarkan aja pikiran mikirin itu, biarkan aja, nggak usah dilawan. Nanti jika ingat, kembalikan lagi mengamati nafas. Teknisnya sama, sikap tubuh pun juga sama sebagaimana yang teknis-teknis sebelumnya. Sikap tubuh sama, yang mau duduk ya silakan, sambil selonjoran juga nggak apa-apa, sambil baring terlentang juga nggak apa-apa, miring juga nggak apa-apa, tengkurap juga nggak apa-apa. Yang penting posisi kepala dan tubuh ini posisi lurus. Ya. Pejamkan mata perlahan. Pejam mata perlahan. Gini. Sampai tertutup. Rasakan kegelapan. Sadari bahwa Anda saat ini sedang bermeditasi, mengamati pikiran. Sadari bahwa Anda sedang merasakan kegelapan. Tunduk saja pada realitas bahwa tubuh Anda tidak ada. Tunduk saja pada realitas itu. Jika pikiran mengatakan bahwa tubuh Anda masih ada, itu adalah pikiran Anda sendiri, pikiran yang mengatakan begitu. Tapi realitasnya ketika mata Anda terpejam, realitasnya Anda tidak melihat tubuh Anda. Jangan tertipu oleh pikiran, sekali lagi. Rasakan kegelapan. Jika pikiran mengembara, biarkan saja. Jika ada pikiran-pikiran yang mengembara, biarkan saja. Memikirkan apa, nggak usah dilawan.
Biarkan saja mengembara. Kemana pikiran? Biarkan saja. Jika pikiran bergonta-ganti, biarkan saja. Berganti dari objek A ke objek B, ke objek C, ke objek D, biarkan saja. Tenggelamkan saja Anda pada pikiran Anda sendiri. Biarkan saja. Lalu amati nafas Anda. Naik turunnya nafas, diamati. Cukup diamati saja. Keluar masuknya nafas. Jika nanti nafas Anda semakin pelan atau semakin pendek, biarkan saja, nggak usah dilawan. Nikmati saja nafas Anda. Sekali lagi, jika nanti nafas Anda semakin perlahan, semakin pelan, atau semakin memanjang, ataupun semakin pendek, biarkan saja, nggak usah dilawan. Jika nanti muncul emosi tertentu, misalnya takut, biarkan saja. Rasa emosi itu muncul, nggak usah dilawan. Biasanya ketika nafas memanjang atau memendek atau menjadi pelan, Anda mengalami ketakutan, takut mati biasanya. Biarkan saja, nggak usah dilihat matinya. Nikmati saja rasa takut itu. Terus diamati nafas. Ketika Anda menghirup nafas, dan di pertemuan antara nafas masuk dan nafas keluar, itu adalah jeda nafas masuk dan nafas keluar. Perhatikan juga di jeda itu, pertemuan antara nafas masuk dan nafas keluar, perhatikan juga di situ. Di ujung nafas, yaitu di jeda antara nafas masuk dan nafas keluar itu terhubung ke pusat hati Anda. Sekali lagi, amati keseluruhan nafas. Yang kedua, amati ujung nafas, yaitu jeda antara nafas masuk dan nafas keluar. Pertemuan antara nafas masuk dan nafas keluar.
Jika muncul suara-suara, biarkan saja. Tenggelam saja pada suara-suara itu, nggak usah dilawan. Ketika kembali ke nafas, kembalikan saja ke nafas. Jika muncul pikiran tertentu, biarkan saja. Gosok-gosok tangan Anda. Usapkan di wajah. Tarik ke atas, ke kepala belakang, ke leher belakang. Tarik ke leher depan, ke dada, ke perut, ke paha, sampai ke ujung kaki. Buka mata perlahan-lahan. Selesai. Silakan kalau ada yang menceritakan pengalaman atau mau bertanya. Ya, silakan teman-teman yang ingin menceritakan pengalamannya atau mau bertanya, silakan. Kita mulai dari saya lagi ya. Ya, ya. Saya itu tadi awalnya mengamati nafas itu normal, terus sempat lebih cepat, terus lama-kelamaan makin melambat, Makin melambat. lalu jedanya itu jadi makin lama, Master. Antara napas kebuang nafas itu sampai saya tidak bisa, saya merasanya ngeluarin nafas itu, tapi tahu-tahu udah narik lagi gitu.
Sangat perlahan membuang napasnya tuh. Terus begitu. Jadi kayak cuma narik, terus pelan sekali ngeluarin napasnya, terus atau udah narik lagi gitu. Kayak otomatis narik lagi gitu. Yang terjadi saat itu autopilot nggak? Terasa autopilot nggak? Ada sedikit autopilot, tapi sedikit juga saya intervensi gitu. Oke. Tapi intervensinya disadari kan? Ya, disadari. Oke. Nah, intervensinya disadari, buktinya Anda tahu kan? Anda sedang intervensi kan? Ya. Ya. Saya ingin merasakan ini saya buang nafas gitu kan, jadi saya agak dorong sedikit gitu. Iya. Ya. Nggak apa-apa. Terus di ujung nafas itu apa yang Anda rasakan? Di pertemuan antara dua nafas di ujung itu apa yang Anda rasakan? Ada sensasi tertentu? Sensasi kurang saya amat terasa sih, apa ya sensasinya. Enggak terasa, Master. Oke. Cuman sebelum itu kan tidak teramati, ketika Master bilang fokus ke situ, saya jadi mengamati itu. Titik antara peralihan dari tarik ke buang itu. Nah, ketika diamati itu jadi makin lama jedanya tuh jadi kok kayak tahan nafas gitu. Iya memang. Biarkan saja. Ya. Biarkan saja ketika misalnya terasa kok ini kok kayaknya nahan nafas gitu. Biarkan saja. Nah, akhirnya jadi panas. Jadi berkeringat, jadi lebih panas udara itu ya. Oke. Ada yang mau disampaikan lagi? Kalau emosi sih tetap nggak ada ya emosi. Kalau pikiran tuh kadang berkelana gitu. Lagi napas. Lagi Tadi napas. sempat ini kok kayak lama banget itu pengen berhenti, pikiran tuh ngomong gitu. Udah itu aja, Master. Tapi kan terketahui kan pikirannya kan? Iya, terdeteksi itu. Ya, terdeteksi ya. Ya. Udah cukup. Udah cukup, Master. Ya, Mas Haikal atau Mas Firman atau Mbak Wiwi atau Mbak siapa lagi? Siapa? Ada Mbak Renai Sadra. Mungkin saya, Master ya. Nah ya. Oke. Kalau yang untuk awal-awalnya itu ini, Master, ada begitu saya sadari saya mau mengamati nafas, saya kayak otomatis mau mengatur nafas, Master. Oke. Terkondisikan mau mengatur nafas. Ya, terkondisikan seperti itu, tapi lama-lama akhirnya bisa ada ngerasa ringan, benar-benar saya mengamati nafas. Terus kalau sensasinya, dan begitu udah ringan, saya kayak meringan nafasnya itu, jadi nggak ada rasa-rasa untuk mengatur lagi. Ini sampai sekarang di hidung saya agak seger, jadi ada sensasi dinginnya, Master. Terasa autopilot nggak? Ya, terasa ada perubahan dia. Jadi yang tadinya ngerasa pengen ada rasa-rasa untuk mengatur nafas, akhirnya jalan lagi alami dan akhirnya muncul nih sensasi dingin di hidung ini gitu. Segar gitu. Di pertemuan nafas masuk dan nafas keluar teramati nggak? Kalau saya enggak kayaknya, Master. Saya masih bingung. Oke. Kan nafas masuk ya, set gitu sampai sini terus keluar kan gitu. Nah, di sininya itu masuk terus keluar. Saya malah mengamati nafas itu nggak sampai sini, Master. Oke, nggak apa-apa. Cuma mengamati nafas cuma sebatas hidung masuk, keluar, hidung keluar gitu. Oke, nggak apa-apa. Terasa nggak, merasakan nggak nafas semakin melambat atau makin pendek?
makin sini makin teratur aja, Master. Kalau melambat sih tidak belum berasa, nggak ngerasa. Enggak ya. Oke. Ada yang mau disampaikan lagi atau ada yang ditanyakan? Saya Cukup, Master. Oke. Siapa ini? Wiwi. Oke. Tadi saya awalnya bergejolak ya Master. Apa yang bergejolak, emosi? Enggak, nafasnya. Nafasnya, Masih beraturan, masih kasar gitu. Lama-lama jadi melambat sampai seperti yang Master bilang, takut hilang gitu, takut kayak nggak ada. Saking melambatnya itu. Terus ada sensasi damai sih, tenang gitu. Sampai kepala tuh terkulai ke bawah gitu. Terus udah mulai teratur kayak autopilot gitu, udah nggak dirasain saya atur, udah seperti refleks aja gitu. Itu aja sih, Master. Waktu takut tadi, mengalami rasa takut tadi itu yang Anda lakukan, Anda menyelami rasa takutnya atau melihat objek yang ditakutkan? Saya kemudian ini kok saya masih ada apa enggak sini gitu, kayak meninggal gitu. Terus Master bilang jangan takut ketika rasanya mau nggak ada gitu, meninggal gitu, mesti nggak ada gitu. Jadi saya enggak. Yo ini yang di Master maksud gitu. Oh ini kali ya gitu. Terus udah. Jadi saya damai aja, terus tiba-tiba tenang gitu, damai sampai lemes. Terus di ujung nafas, di pertemuan nafas masuk dan nafas keluar, teramati nggak? Teramati, Master. Teramati ya. Apa sensasinya? Belum, nggak ada, Sister. Nggak ada sensasinya. Iya. Ada yang lagi yang mau disampaikan atau mau ditanyakan? Nggak ada? Nggak ada ya? Nggak ada kayaknya, Master. Silakan yang lain. Mbak Badriah mungkin? Halo Mbak Badriah. Jangan-jangan masih meditasi beliau. Bung Haikal mungkin? Bung Haikal. Silakan Bung Haikal. Iya Mas. Ya Mas. Yang saya rasain itu lama-kelamaan nafasnya pelan, kemudian belakang berat, itu aja Master. Belakang berat. Yang belakang beratnya tadi itu diselami nggak rasa beratnya? Enggak Master, enggak ke situ. Enggak diselami. Oke. Kalau misalkan nanti lain kali kalau misalnya terganggu gitu ya, rasa terganggunya itu biarin aja. Diselami aja rasa terganggunya itu, nggak usah ditolak. Itu nanti lain kali ya, kalau terganggu itu rasa terganggunya itu yang diselami, nggak usah ditolak, biarin aja. Siap Master. Di jeda nafasnya tadi teramati nggak? Enggak Master. Enggak teramati ya. Oke. Yang lain? Silakan. Siapa lagi pesertanya? Ada Mbak Badriah, ada Renai Sadra, yang lain sudah. Iya. Bung Renai Sadra. Bung Renai Sadra mungkin ingin menceritakan pengalamannya. Malu kayaknya, malu dia. Nggak ada ya? Nggak ada, Master. Oke.
Teknik mengamati nafas ini yang kebanyakan dilakukan oleh para praktisi meditasi. Nah, di ujung nafas itu perlu saya sampaikan di sini. Di ujung nafas itu atau di pertemuan nafas itu teramati ketika kita sudah membiasakan diri mengamati keluar masuknya nafas, ya. Keluar masuknya nafas itu diamati saja sampai masuk ke dalam gitu, dari hidung sampai ke dalam sampai ke sini gitu, di pusat hati, nanti keluar lagi sampai hidung lagi. Tapi awalnya apa yang bisa diamati itu saja. Tapi nanti itu terjadi secara otomatis, nanti diarahkan kemana itu sesuai dengan tubuh Anda masing-masing. Nanti akan terarahkan kemana itu terus saja diikuti saja, nggak usah dilawan. Nah, misalnya seperti yang dialami oleh tadi siapa, Bung Firman, tadi kan yang teramati kan yang di hidung. Nah, itu biarkan saja di situ. Terus ini biasanya nanti jika terus dilakukan itu nanti akan terarahkan untuk sampai pada pengalaman merasakan yang lebih dalam lagi, sampai ke yang dirasa yang di leher sampai yang di dada gitu. Nah, ujung dari pertemuan nafas masuk dan nafas keluar itu terhubung dengan pusat hati. Yang saya sebut hati ini bukan hati konotatif, tapi hati denotatif, ya liver itu. Nah, itu lokusnya terhubung dengan lokus hati, ya. Nah, jika teramati terus dan Anda juga terbiasa dalam pengamatan pikiran, nanti pikiran sadar, pikiran yang mengamati tadi itu, pikiran observer itu akan tersambung dengan sendirinya ke lokus hati tadi itu. Nah, itu terjadi secara otomatis saja. Nah, ketika tersambung itu nanti itu mulai diri-diri yang beridentitas itu mulai terlihat satu persatu, terlihat sampai kepada diri yang tidak memiliki identitas. Gitu. Masih ada yang bertanya? Kalau enggak saya tutup. Berarti memang yang jadi inti itu meditasi mengamati nafas ya, Master ya. Yang lain itu pengantar ya, yang mengamati pikiran maupun emosi itu ya. Mengamati pikiran itu menjadi dasar dari menjadi dasar dari pengamatan emosi dan pengamatan nafas. Karena jika ini tidak selesai pengamatan pikiran ini, nanti yang terjadi memikirkan nafas. Iya. Bukan mengamati nafas, tapi memikirkan nafas. Jadi awalnya emang harus kuat dulu. Dasarnya itu meditasi. Biar si observer ini ajak gitu ya. Saya observernya ajak. Dan ketika sudah teraktivasi, yang penting ini kan sebenarnya kan di dalam kehidupan yang nyata ini, di luar meditasi justru. Di luar meditasi supaya kita dalam kondisi meditatif gitu, supaya kita sering sadarnya daripada nggak sadarnya. Gitu. Jadi Anda tahu perubahan-perubahan di layar mental itu tahu, layar mental Anda sedang apa gitu tahu, ada perubahan-perubahan apa gitu tahu. Sedang cemburu ya tahu, sedang takut ya tahu,
sedang galau ya tahu, sedang memikirkan apa ya tahu, sedang naruh sesuatu ya tahu. Kita lupa naruh kunci, itu kan karena kita nggak sadar. Ya, Coba kita sadar apa yang kita lakukan gitu. Kita tahu bahwa kita naruh kunci di tempat tertentu. Nggak akan lupa itu. Mengapa kita lupa naruh kunci? Karena kita nggak sadar menaruh kuncinya itu. Pikiran kita mengembara kemana-mana. Iya, nggak sadar ya. Nggak sadar. Jadi Kita banyak naik, manfaatnya. Hah? Banyak Apa? manfaatnya dari kesadaran itu aja banyak manfaat praktisnya nantinya ya. Iya, banyak manfaatnya. Termasuk ketika ada emosi apa kita jadi lebih terkendali karena kita mengamati diri kita lagi emosi itu ya. Dan kita akhirnya jujur pada diri kita sendiri karena kita tahu. Ya. Kan banyak orang nggak jujur pada diri sendiri itu kan karena nggak sadar. Kalau Anda tahu diri Anda sendiri, ya pasti jujur lah. Anda jujur pada sendiri kan otomatis jujur kepada luar diri. Iya. Orang yang nggak jujur pada luar dirinya ya karena dia orang itu nggak jujur pada dirinya sendiri. Wah, Anda marah? Enggak, aku nggak marah. Marah ya marah aja, jangan dilawan. Sakit kalau waktu marah malah dilawan. Aku nggak mau marah, malah sakit. Sakit jantung nanti ya. Sakit jantung. Marah ya marah aja. Yang penting manusiawi. Orang marah manusiawi. Orang cemburu manusiawi. Lagi sudah punya istri, lagi demen sama tetangga, istrinya tetangga gitu. Ya biarin aja, diamati aja rasa demennya itu dinikmati rasa demennya. Jangan dilihat istri tetangganya. Meditasi ingatnya istri tetangga terus. Rasa demennya itu aja yang dinikmati, jangan istri tetangganya yang dinikmatin ya. Anda nggak bisa menghapus atau menghilangkan apa yang ada di dalam layar mental Anda, nggak bisa. Membuat-buat nggak bisa. Biarkan aja alami. Kita manusia kok. Alamiah saja. Kita lebur dalam kealamiahan ini loh. Gitu. Nggak usah jadi malaikat. Nggak usah jadi manusia suci, biarin aja. Kita ya begini. Udah begitu. Jadi dengan begini kita tahu yang aslinya, kan gitu kan ya? Ya, aslinya kita tuh gimana? Ketika kita tahu aslinya, Anda sudah mulai terlatih untuk melihat keaslian itu. Akhirnya nanti Anda tahu keaslian luar diri Anda. Nah, keaslian diri Anda itu terjadi itu secara teknikalnya itu begini. Itu manakala listrik yang di tubuh Anda itu teraktivasi semakin sempurna. Jadi Anda mengetahui keaslian Anda itu artinya itu kelistrikan di tubuh Anda itu semakin sempurna. Coba kalau misalnya listrik yang ada di kulit Anda itu mati, berarti Anda tidak bisa merasakan sensasi dari luar diri Anda. Jadi mati rasa namanya. Ketika Anda bisa merasakan halusnya lantai misalnya, kulit Anda tergesek di lantai, merasakan halusnya lantai, berarti sensor di tubuh Anda itu aktif. Sensor aktif itu berarti aktifnya listrik di tubuh Anda. Ketika di tubuh Anda ini listrik teraktivasi semakin sempurna, gelombang listrik ini membesar,
Jadi sampai gelombang sampai getaran listrik yang di sana, yang jauhnya ribuan kilometer terasakan gitu. Gelombang listrik misalnya gelombang listriknya tokoh tertentu gitu misalnya terasakan gitu. Jadi kita bisa merasakan luar diri kita itu melalui sensor-sensor yang ada di tubuh kita gitu. Nah, itu terjadinya itu melalui gelombang-gelombang listrik itu gitu loh. Ya. Saraf ini listrik semua ya? Iya, ini semua keberadaan ini terbentuk dari listrik ini. Listrik energi. Nggak ada ceritanya Tuhan bikin manusia, nggak ada. Kita ini teknologi. Nggak jawab. Listrik semua ini. Yang terjadi listrik semua. Jadi di ruang kosong ini pun ya listrik semua. Jawab nggak? Ya. Oh, bobo. Ada yuk kita yuk. Kunci aja. Sampai sini. Mungkin itu dulu, Master ya. Kita ketemu lagi Selasa depan, Master ya. Oke. Nanti ke depannya saya kenalkan meditasi Ong. Meditasi Ong itu fungsinya untuk menata sel-sel yang ada di tubuh kita. Ya. Menata atom-atom yang ada pada tubuh kita. Oke. Saya cukupi sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Master. Oke, sama-sama.